Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Khairun Anissa, NIM 1730110016 dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sanggar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan mengenai proses pembuatan urea. Macam-macam proses pembuatan urea dan langkah-langkah mengenai proses pembuatan urea. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam dan proses pembuatan urea serta langkah-langkah pembuatan urea, saya akan menerangkan terlebih dahulu bahan utama yang menjadi produk dari pembuatan urea. Langsung saja kita masuk ke dalam PPT. Sifat fisika dan kimia bahan baku pembuatan urea itu ada dua. Bahan bakunya itu ada dua. Yang pertama amonia NH3 dan yang kedua karbon dioksida CO2. Kita bahas terlebih dahulu mengenai amonia, yaitu NH3. Amonia mempunyai sifat kimianya yaitu senyawa kimia yang biasanya didapati berupa gas dengan bau yang tajam atau bau yang khas yang disebut dengan bau amonia. Amonia yang digunakan secara komersial dinamakan dengan amonia anhidrat, yang menunjukkan bahwa tidak adanya air pada bahan tersebut. Itu merupakan sifat kimia dari amonia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sifat fisika amonia. Sifat fisika amonia itu yang pertama ada massa jenis atau fasa, di mana massa jenis amonia yaitu 0,6942 gram per liter. Yang kedua, kelarutannya dalam air. Kelarutan amonia ini dalam air 89,9 gram per 100 ml pada suhu 0 derajat Celcius. Titik lebur amonia min 77,73 derajat Celcius dan titik didihnya min 33,34 derajat Celcius. Keasamannya atau pKa-nya 9,25 dan kebasahannya atau pKb-nya 4,75. Setelah itu kita masuk ke dalam karbon dioksida atau CO2, di mana sifat fisika dari karbon dioksida ini mempunyai fase yang padat dan massa jenisnya 2,267 gram per cm maka 3. Titik leburnya 4300 sampai 4700 Kelvin. Dan kalor peleburannya 100 kJ per mol. Kalor penguapannya 355,8 kJ per mol. Kapasitas kalornya 8,517 Joule per mol Kelvin. Itu merupakan sifat fisika dari karbon dioksida. Selanjutnya, sifat kimia dari karbon dioksida itu sendiri yaitu molekul karbon dioksida linear dan sentrometris pada kesetimbangan panjang ikatan karbon dioksidanya adalah 116,3 pm. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karbon dioksida dalam segala bentuk membutuhkan oksigen. Karbon dioksida maupun karbon dalam segala bentuk pasti membutuhkan oksigen, panas, dan cahaya, serta membentuk karbon dioksida ketika dibakar di udara. Untuk menghasilkan karbon dioksida itu disebut dengan pembakaran. Jadi, ketika ada proses oksigen, panas, dan cahaya terjadi pembakaran, maka akan terbentuk karbon dioksida. Itu merupakan sifat kimia dari karbon dioksida. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia dari produk urea, dari urea itu sendiri. Di mana sifat fisika urea itu rumus molekulnya NH2
CONH2, NH2CONH2. Bobot molekulnya 60,06 gram per mol. Titik lelehnya 132,7 derajat Celcius dan titik didihnya 195 derajat Celcius. Bentuknya berupa kristal tak berwarna. Bulk density-nya 0,74 dan berat jenisnya 1,335 gram per cc. Sedangkan sifat kimia dari urea itu sendiri yaitu jika urea bereaksi dengan formaldehid akan membentuk monometilourea dan dimetilourea. Selanjutnya, sifat kimia dari urea. Yang pertama, urea jika bereaksi dengan formaldehid akan membentuk monometilourea dan dimetilourea, tergantung dari perbandingan urea dan formaldehid. Yang kedua, pada tekanan vakum dan suhu 180 sampai dengan 190 derajat akan menyumblin menjadi amonium cyanat. Yang ketiga, pada tekanan tinggi dan adanya amonia akan merubah menjadi cyanuric acid. Selanjutnya, kita akan membahas tinjauan termodinamika dan tinjauan kinetika dari pembuatan urea. Yang pertama, kita membahas mengenai tinjauan termodinamika pembuatan urea. Secara termodinamika, proses pembuatan urea pada urea formaldehida yaitu untuk menentukan sifat reaksi dan dapat dilihat dari harga entalpi dan konstanta kesetimbangan reaksi utamanya. Contoh reaksinya, CH3O ditambah setengah O2 menghasilkan H2OH tambah H3OH ditambah setengah O2 menghasilkan HCHO ditambah H2O. Di mana seperti contoh di sini saya buatkan contohnya. Contohnya diketahui pada suhu 25 derajat Celcius di mana delta H derajat F-nya, delta H pembentukannya CH3OH sama dengan min 48,08. Delta H derajat F O2 sama dengan 0. Sedangkan delta H derajat F HCHO sama dengan min 28,29. Sedangkan delta H derajat F H2O-nya min 57,7979. Sedangkan ditanya di sini delta H reaksinya. Jadi, kita masukkan ke dalam delta H reaksi pembentukan urea. Delta H reaksinya sama dengan sigma delta H produk dikurang dengan sigma delta H reaktan. Kita masukkan hasil dari sigma delta H produk, kita masukkan sigma dari hasil sigma delta H produk. Sigma delta H produk ini dikurang dengan sigma reaktan dari reaksi utamanya tadi. Setelah itu, setelah kita masukkan lagi nilainya, di mana sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan sama dengan sigma delta HCHO ditambah dengan delta HF HCHO ditambah dengan delta H derajat F H2O ditambah dengan delta H derajat F H3OH dan ditambah dengan setengah delta H derajat F O2. Lalu kita kurangkan dengan reaktannya. Setelah kita kurangkan dengan reaktannya, kita dapatkan hasilnya min 38,0079 kilokal per mol. Jadi, setelah kita
lihat reaksinya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Setelah kita masukkan ke dalam rumusnya, setelah itu kita masukkan nilainya dari yang sudah diketahui. Ini merupakan tinjauan termodinamika dari pembuatan urea. Ternyata delta H reaksi menunjukkan harga negatif, maka reaksi bersifat eksotermis atau reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Jadi, reaksi pada pembentukan urea ini adanya reaksi eksotermis, di mana reaksi eksotermis ini merupakan reaksi yang melepaskan karbon dari sistem ke lingkungan. Sehingga delta H derajatnya itu bernilai negatif karena kita dapatkan tadi hasilnya bernilai negatif. Setelah itu kita masuk ke dalam tinjauan kinetika pembuatan urea. Sedangkan tinjauan kinetika pembuatan urea saya tulis pada buku supaya lebih paham. Sedangkan tinjauan kinetika pembuatan urea ini bila ditinjau dari segi kinetika, persamaan pendekatan kecepatan reaksi pembentukan formaldehida dari oksidasi metanol dengan udara adalah, rumusnya itu bisa kita gunakan 3 rumus. Yang pertama A1, A2 dan juga A3. Setelah itu nanti didapatkan reaksi totalnya sama dengan K1 YM P0 per 1 ditambah A1 YM P0 ditambah A2 YM P0. Ini R sama dengan K1 YM P0 per 1 ditambah A1 YM P0 ditambah A2 YM per 0. Ini merupakan tinjauan kinetika dari pembuatan urea. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kegunaan dari pembuatan urea. Kegunaan pembuatan dari urea ini ada berbagai banyak kegunaannya. Yang pertama, kita lihat saja dulu pada pertanian. Pada pertanian, lebih dari 90% dari produksi urea di dunia diperuntukkan sebagai pupuk nitrogen. Urea memiliki kandungan nitrogen yang tinggi dari semua pupuk nitrogen solid umumnya digunakan. Oleh karena itu, memiliki biaya transportasi terendah per unit. Oleh karena itu, mempunyai biaya transportasi terendah per unit nitrogen. Pada tanaman biji-bijian dan kapas, urea sering diterapkan pada saat budidaya terakhir sebelum tanaman. Yang kedua, kegunaannya pada industri kimia. Urea merupakan bahan baku untuk pembuatan banyak senyawa kimia yang penting. Dan yang ketiga, pada sistem automobil, urea digunakan dalam SNCR dan SCR reaksi untuk mengurangi NOx polutan dalam gas buang dari pembakaran diesel. Dan yang keempat, kegunaan pembuatan urea ini juga digunakan pada bahan pembuat produk pemutih gigi dan juga bahan dalam sabun cuci piring dan sebagai stabilizer dinitroselulosa bahan peledak. Selanjutnya, macam-macam proses pembuatan etanol. Proses pembuatan etanol ini ada 6 unit. Yang pertama ada sintesa unit, dan yang kedua ada purifikasi unit, dan yang ketiga ada kristalizer unit, dan yang keempat ada peeling unit, dan yang kelima ada recovery unit dan proses condensate treatment unit. Ini merupakan macam-macam dari proses pembuatan urea. Kita masuk ke dalam yang pertama, sintesa unit, di mana unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea untuk mensintesa dengan mereaksikan liquid NH3 dan gas CO2 di dalam urea reaktor dan
ke dalam reaktor, lalu dimasukkan ke dalam recycle karbonat yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi di sintesa adalah 175 kg per cm kuadrat. Hasil dari sintesa unit dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbonat dan kelebihan amonium setelah dilakukan stripping oleh CO2. Berikut ini beberapa metode pengembalian amonium karbonat pada proses sintesa. Yang pertama ada namanya on-stroke urea proses, di mana pada proses ini karbonat yang tidak terdekomposisi dikonversi menjadi gas NH3 dan CO2 dengan menggunakan panas yang dihasilkan reaktor sintesa dengan tekanan rendah. Gas NH3 dan CO2 dipisahkan dari larutan urea dan dinutrisi untuk memproduksi garam amonium lewat absorpsi NH3 dengan larutan nitrat asam sulfat sebagai absorben. Dan yang kedua, solution recycle urea process, di mana gas NH3 dan CO2 diambil dari campuran keluaran reaktor sintesa urea di bagian dekomposisi yang bertahap dengan tekanan yang divariasikan di dalam air dan didaur ulang kembali ke reaktor lain untuk membentuk larutan amonia dari amonium karbonat. Yang ketiga ada namanya interval karbonat recycle urea process, di mana karbonat yang tidak bereaksi dan amonia berlebih dilucuti dari aliran keluar, di mana reaktor sintesa urea melalui gas panas CO2 atau NH3 pada tekanan reaktor yang dikondensasi kembali ke reaktor melalui aliran yang menggunakan gaya gravitasi untuk recovery. Pengeluaran reaktor dan recycle amonium karbonat pada umumnya berupa larutan dengan konsentrasi 70-75% dan diproses lebih lanjut menjadi padatan. Ini merupakan proses dari sintesa unit. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu purifikasi unit. Pada proses purifikasi unit ini, amonium karbonat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonium di unit disintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan, yaitu pada 17 kg per cm kuadrat gram dan 22,2 kg per cm kuadrat. Hasil penguraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery. Hasil penguraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan ureanya dikirim ke bagian kristaliser. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kristalisernya. Kristaliser unit, di mana larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum. Kemudian, kristal ureanya dipisahkan di sentrifuga, di mana panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea maupun panas kristalisasi urea dan panas yang diambil dari sirkulasi urea ke absorber dari recovery. Yang keempat, kita masuk ke dalam proses drilling unit, di mana kristal hasil dari kristaliser unit tadi dimasukkan ke dalam proses drilling unit, di mana kristal urea keluaran sentrifug dikeringkan sampai menjadi 99,8% berat dengan udara panas. Kemudian dikirimkan ke bagian atas drilling tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke distributor.
Dan dari distributor nanti kita jatuhkan kembali sambil nanti didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea berbentuk butiran atau pril. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses recovery unit, di mana pada proses recovery unit ini gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan 2 step absorpsi dengan menggunakan modal liquor sebagai absorben, kemudian recycle kembali ke bagian sintesa. Berdasarkan prinsip recycle-nya, proses total recycle dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya hot gas mixer recycle, di mana pada hot gas mixer recycle ini, pada proses ini campuran karbon dioksida, amonia, dan air ditekan dalam beberapa tahap hingga mencapai 20-130 atm. Kemudian dikondensasi dan dikembangkan ke reaktor. Selanjutnya, pada proses kedua, pada recycle ini ada namanya separated gas recycle. Pada proses ini, karbon dioksida dipisahkan dan amonia diletakkan secara terpisah sebelum dikembalikan ke reaktor. Keuntungan proses ini adalah konversinya tidak berkurang karena tidak diikuti oleh recycle dan dapat menghindari masalah korosi. Selanjutnya ada namanya slurry recycle. Proses ini jarang dilakukan karena sulit dalam merecovery energi dan mahalnya biaya untuk make up. Untuk memperbaiki alat proses pembuatan ureanya. Pada proses ini, amonia dan karbon dioksida dipisahkan dari larutan urea yang keluar dari reaktor, kemudian dikondensasikan dari larutan urea yang keluar dari reaktor, kemudian dikondensasikan kembali agar terbentuk amonium karbonat. Kristal ini dipompa dari reaktor dalam bentuk suspensi minyak. Selanjutnya yang keempat ada namanya proses carbonate solution recycle. Proses ini melibatkan dekomposisi karbonat pada 2 atau 3 tahap penurunan tekanan. Pada tiap tahap, gas yang dilepaskan karbon dioksida dan amonia diabsorpsi oleh larutan hasil kondensasi tahap sebelumnya, dan larutan yang dihasilkan dikembalikan lagi ke reaktor. Selanjutnya ada namanya tripping. Itu merupakan proses dari recycle pada macam-macam proses pembentukan urea pada tahap ke-5. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap ke-6 pada proses pembuatan urea. Tahap ke-6 namanya proses condensate treatment unit, di mana pada proses ini uap air yang menguap dan terpisah di bagian kristaliser didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah kecil urea NH3 dan CO2, karbon dioksida, kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hidroliser. Gas CO2 dan gas NH3 dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk direcover, sedangkan air kondensasinya dikirim lagi ke atas, dikirim lagi ke utilitas. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pembuatan urea. Langkah-langkah pada proses pembuatan urea ini ada 4. Yang pertama, seksi sintesa, di mana pada langkah pertama ini urea diproduksi dari hasil reaksi antara gas CO2 dengan NH3, di mana seperti yang saya sebutkan tadi bahwa bahan utama dari pembuatan urea itu sendiri yaitu NH3, amonia, dan karbon dioksida CO2. Jadi langkah-langkahnya di sini kita menggunakan bahan NH3 dan CO2.
Langsung saja masuk ke dalam yang pertama, yaitu seksi sintesa, di mana pada langkah pertama ini urea yang diproduksi dari hasil reaksi antara CO2 dengan NH3 dalam reaktor urea dan tekanan antara 175 sampai dengan 250 kg per cm kuadrat, di mana CO2 dan NH3 yang direaksikan dalam reaktor ini akan menghasilkan amonium karbonat dan kemudian diikuti oleh dehidrasi dari amonium karbonat. Di sini akan membentuk urea. Pada tahap yang pertama, seksi sintesa ini akan terjadinya reaksi eksoterem pada saat kita melakukan langkah-langkah pembuatan urea pada tahap pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah kedua, seksi purifikasi atau dekomposisi, di mana pada tahap kedua ini, pada langkah ini kita akan memisahkan urea dari hasil reaksi di reaktor urea, yaitu urea, air, biuret, amonium karbonat, dan ekses amonia. Semua ekses amonia dan amonium karbonat dipisahkan sebagai gas dari larutan urea dalam high pressure decomposer, low pressure decomposer, dan gas separator. Prinsip proses dari seksi purifikasi atau dari dekomposisi ini mempunyai prinsip bahwa memanaskan dan menurunkan tekanan sehingga amonium karbonat terurai menjadi gas NH3 dan CO2. Yang ketiga, ada nama langkahnya seksi recovery, di mana pada langkah ketiga ini kita akan menggabungkan gas NH3 dan CO2 dari hasil dekomposisi tadi, kita gabungkan. Jadi pada reaksi yang ketiga ini, pada seksi recovery ini, kita menggabungkan gas NH3 dan CO2 dari reaksi dekomposisi tadi. Setelah itu diserap dengan air dari larutan urea. Kemudian larutan dikembalikan ke reaktor. Amonia berlebih dimunirkan dalam high pressure absorber dan dikembalikan secara terpisah ke reaktor melalui amonium kondensor. Amonia reservoir dan liquid, amonia feed pump, serta amonia pretertir. Setelah kita dapatkan, langsung saja kita masuk ke dalam reaksi yang keempat, di mana pada reaksi yang keempat ini ada namanya seksi kristalisasi dan pembutiran. Pada langkah ini, larutan urea setelah dipisahkan dari karbonatnya, maka akan divakumkan dengan kristalizer. Kemudian kristalizer urea dipisahkan oleh sentrifugasi, di mana kristal urea ini dikeringkan hingga mengandung air kurang dari 0,3% dengan udara panas, kemudian dikirim ke preheating. Air kurang dari 0,3% dan urea panas kemudian dikirim ke preheating tower melalui feed zinc dryer. Selanjutnya, kristal urea dilelehkan di melter dan mengalir melalui distributor. Selanjutnya, untuk memudahkan urea dalam bentuk butiran-butiran kecil, keras dan padat, maka kristal urea yang dilelehkan ini kita alirkan melalui nozzle kecil pada bagian atas preheating. Tower, sehingga lelehan urea yang jatuh dari atas akan membentuk menjadi butiran urea keras dan padat sampai di bawah, maka terjadilah pembentukan urea dan terbentuk berupa urea yang padat yang mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek ekonomi pembuatan urea. Pada aspek ekonomi pembuatan urea ini, sudah menjadi industri atau sudah menjadi sebuah industri di Indonesia, di mana industri dari pembuatan urea ini sudah mau dibangun di dekat industri-industri gas bumi.
di mana Indonesia sekarang sedang memperjuangkan produk pabrik pembuatan urea dengan dia akan bersaing dengan Asia, sehingga aspek ekonomi pembuatan urea akan jauh meningkat tajam karena akan adanya persaingan produk pembuatan urea di Indonesia dengan Asia. Baiklah, itu merupakan proses pembuatan urea, mulai dari bahan baku pembuatan urea hingga macam-macam proses pembuatan urea dan langkah-langkah pembuatan urea serta kegunaan dari pembuatan urea dan aspek ekonomi dari industri ataupun PT dari pupuk pembuatan urea di Indonesia. Sekianlah penjelasan dari saya, semoga dapat menambah pengetahuannya. Saya Khairun Anissa dari jurusan Tadis Kimia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.